semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini pada seri kuliah persamaan diferensial biasa, kita akan membahas tentang pengantar dari persamaan diferensial biasa. Nah, dalam istilah asing, persamaan diferensial biasa ini disebut sebagai ordinary differential equation. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu persamaan diferensial. Nah, definisi secara umum, persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tidak bebas beserta dengan turunannya terhadap satu atau lebih variabel bebas sebuah fungsi. Atau juga dengan sederhana kita dapat mengatakan bahwa persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui beserta dengan turunannya. Nah, fungsi yang tidak diketahui ini, jadi fungsi yang tidak diketahui ini, nah, inilah yang kita pelajari sebenarnya. Jadi kalau kita tulis, ini merupakan objek sebenarnya yang akan dipelajari. Nah, objek ini pun, fungsi yang tidak diketahui ini juga akan menjadi solusi dari suatu persamaan diferensial. Solusinya sendiri bisa dapat terdiri dari satu solusi atau terdapat lebih dari satu solusi. Jadi dalam suatu persamaan diferensial mungkin saja terdapat lebih dari satu solusi untuk persamaan diferensial yang diberikan. Nah, persamaan diferensial biasa ini atau disingkat dengan PDB itu seringkali digunakan untuk mendapatkan formulasi suatu fenomena yang mengalami perubahan terhadap waktu atau tempat. Nah, adapun notasi yang digunakan dalam persamaan diferensial ini ada beberapa notasi. Yang pertama adalah notasi Leibniz. Ya, jadi kita tuliskan kalau dalam notasi Leibniz itu adalah dy dx, atau ini untuk turunan pertama. Kalau turunan kedua berarti dinotasikan dengan d kuadrat y dx kuadrat. Kemudian untuk turunan ketiganya dinotasikan dengan d pangkat 3y dx berpangkat 3, atau mungkin sampai misalnya turunan keempatnya maka dituliskan d berpangkat 4y dx berpangkat 4. Nah, notasi yang lain yang digunakan untuk turunan yaitu notasi Lagrange. Ya, notasi ini misalnya untuk turunan pertama yang ini kita notasikan dengan bentuk y aksen. Nah, kemudian yang ini notasinya seperti ini. Untuk turunan ketiga, notasinya seperti ini. Nah, untuk turunan keempat, untuk notasi Lagrange-nya ini, kita notasikan dengan bentuk seperti ini. Nah, kemudian untuk notasi yang ketiga, ada yang kita sebut sebagai notasi Newton. Notasi Newton ini dituliskan seperti ini. Y. Nah, kalau turunan keduanya seperti ini. Ini turunan ketiga. Nah, untuk turunan keempat dituliskan begini. Nah, selanjutnya ada untuk notasi parsialnya, ya, untuk notasi parsialnya kita tulis dalam bentuk do f, misalnya ya, do f do x. Ini artinya turunan pertama fungsi f terhadap variabel x. Kemudian contoh lain misalnya do f do y, turunan pertama fungsi f terhadap y. Jadi kalau ini turunan pertama fungsi f terhadap x, atau biasa juga kita notasikan bentuknya seperti ini, fx. Nah, kalau yang ini berarti kita notasikan dalam bentuk fy. Misalnya lagi turunan kedua fungsi f terhadap x, maka kita tuliskan do kuadrat f
do X kuadrat, atau kita dapat juga menuliskan dalam bentuk fxx. Contoh lain misalnya do kuadrat f. Jadi kita mencari turunan parsial dari fungsi f terhadap x, kemudian terhadap y. Atau ini kita juga dapat menuliskan dalam bentuk fxy. Nah, ini beberapa notasi yang digunakan dalam persamaan diferensial. Nah, contoh misalnya, jadi kita tulis misalnya ya, ada sebuah persamaan dy dx sama dengan x, maka y di sini ini kita sebut sebagai variabel dependent, sedangkan x di sini kita sebut sebagai variabel independent. Nah, dy dx sama dengan x, atau misalnya saya ambil fungsi lain, dy dx sama dengan y. Nah, ini kalau yang ini yang di atas ini adalah fungsi y x yang turunannya sama dengan x. Nah, kalau misalnya diketahui persamaan diferensial dy dx sama dengan y, maka ini kita sebut sebagai fungsi y x yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Nah, turunannya apa itu sama dengan dirinya sendiri? Yaitu y ini. Nah, contoh lain misalnya, diketahui persamaan seperti ini. Y aksen ditambah x sama dengan 0. Nah, ini artinya adalah sebuah fungsi yx yang dikalikan dengan turunannya, ya, jadi ini sebuah fungsi y sama dengan yx yang dikalikan dengan turunannya yaitu y aksen, kemudian dijumlahkan dengan x yang hasilnya sama dengan 0. Nah, atau contoh lain misalnya ya, misalnya lagi diketahui, kita lihat contoh lain untuk persamaan diferensial ini seperti ini, 6x ditambah dengan 1. Atau bisa juga kita tuliskan d kuadrat y dx kuadrat dikurang 2 dy dx dikurang 3y sama dengan 0. Nah, ini beberapa contoh dari persamaan diferensial. Nah, sama ya, ini juga adalah contoh. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah klasifikasi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan persamaan diferensial biasa atau disingkat dengan PDB, dan ada juga yang disebut dengan persamaan diferensial parsial atau disingkat dengan PDB. Apakah PDB dan PDP ini sama? Tentu berbeda. Dari segi definisinya juga berbeda, orde dan derajatnya pun berbeda. Nah, kita lihat pengertian atau definisi dari persamaan diferensial biasa atau disebut juga dengan ordinary differential equation. PDB ini merupakan suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Nah, sedangkan persamaan diferensial parsial atau disebut juga partial differential equation ini merupakan suatu persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jadi kalau pada persamaan diferensial biasa itu hanya terdiri dari satu variabel bebas. Nah, kalau dalam persamaan diferensial parsial itu terdiri dari lebih dari satu variabel bebas. Atau kalau kita lihat di persamaan diferensial biasa ini hanya misalnya melibatkan variabel bebasnya misalnya x saja atau misalnya y saja. Nah, kalau di dalam persamaan diferensial parsial bisa saja melibatkan dua
variabel bebas atau lebih. Nah, ini adalah contoh agar dapat kita bedakan mana PDB dan mana PDP. Kita lihat untuk contoh yang pertama, untuk yang persamaan diferensial biasa. Contoh misalnya DY/DX sama dengan X ditambah Y. Kita lihat di sini dia hanya melibatkan satu variabel independen. Contoh lagi misalnya Y aksen sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini juga melibatkan satu variabel satu variabel independen yaitu X. Nah, begitu juga untuk persamaan ketiga dan persamaan keempat, ini hanya melibatkan satu variabel bebas yaitu X. Nah, untuk yang contoh PDP kita perhatikan di sini ya, do U do X ditambah dengan do U do T ditambah dengan XT sama dengan 0. Perhatikan persamaan ini. Persamaan ini itu melibatkan dua variabel independen yaitu X dan T. Nah, begitu juga untuk yang contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang order dan derajat. Dari persamaan diferensial, kita dapat melihat berapa tingkatan persamaannya atau berapa derajat persamaannya. Kita lihat untuk order, definisi dari order atau tingkat dari suatu persamaan diferensial ini merupakan pangkat tertinggi turunan dalam persamaan diferensial tersebut. Sedangkan derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Nah, untuk lebih memahami bagaimana menentukan order dan derajat dalam persamaan diferensial biasa, di sini saya berikan beberapa contoh persamaan diferensial. Misalnya yang persamaan pertama ini X, nah ini X dy dx dikurangi kuadrat sama dengan 0. Perhatikan tadi definisi dari PDB-nya bahwa definisi dari ordernya bahwa order ini adalah pangkat tertinggi turunan. Jadi kita lihat pangkat tertinggi turunannya. Jadi yang kita lihat ini. Nah, kita lihat pangkat tertingginya ini turunannya adalah 1 ya, ada 1. Maka kita sebut sebagai PDB order 1 atau biasa disebut sebagai first order. Nah, contoh yang kedua misalnya ini. X y d kuadrat y dx kuadrat dikurangi kuadrat sin x sama dengan 0. Nah, ini kita lihat turunannya ya, pangkat tertingginya berapa? 2. Maka kita sebut sebagai PDB order kedua atau biasa ditulis dengan second order. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini dy dt, dx dt sama dengan d pangkat 3x, dt berpangkat 3. Nah, perhatikan turunan pangkat tertinggi turunannya itu ini. Ya, ini. Berarti kita sebut sebagai PDB order 3 atau kita tulis third order. Nah, satu contoh lagi. Misalkan ini ya, saya tulis seperti ini. dy dx berpangkat 2 sama dengan 4x. Nah, perhatikan ini pangkat tertinggi turunannya adalah 1 ya, bukan 2. Maka ini kita sebut sebagai PDB order 1 atau biasa ditulis first order. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan derajat dari suatu persamaan diferensial biasa. Perhatikan definisinya lagi untuk derajat ini. Derajat adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Maka kita perlu melihat dulu turunan tertingginya. Contoh yang pertama. Perhatikan di sini mana turunan tertinggi. Turunan tertingginya itu adalah ini, d kuadrat. D kuadrat y, turunan kedua. Maka pangkat tertinggi, maka kita sebut ini tadi turunan pangkat tertinggi turunannya itu disebut dengan order. Maka ini adalah persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa order 1. Derajatnya berapa? Kita lihat pangkat tertinggi dari turunan tertingginya, ini pangkatnya 1. Ya, ini pangkatnya 1.
Nah, maka kita sebutkan bahwa persamaan ini adalah PDB orde 1 derajat 1. Contoh lagi misalnya ini. Perhatikan turunan tertingginya dulu. Turunan tertingginya kan ini. Ya, turunan kedua. Maka ini kita sebut sebagai orde ke orde 2. Nah, derajatnya berapa? Lihat pangkat tertinggi dari turunan tertingginya. Pangkat tertingginya kan adalah 3 dari turunan tertinggi ini. Maka kita sebut dengan PDB orde 2 derajat 3. Nah, misalnya lagi ya, kalau misalnya nih kita lihat saya punya persamaan seperti ini. XY di pangkat 3Y dx berpangkat 3 dikuadratkan ditambah sin x d kuadrat y dx kuadrat, kemudian ditambah 8x kuadrat y dy dx ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk menentukan orde dan derajat dari persamaan diferensial ini, kita lihat dulu ordenya. Ordenya kita lihat turunan tertingginya mana. Ini turunan pertamanya, ini turunan kedua, maka ini adalah turunan ketiga. Maka kita sebut sebagai ordenya adalah third order atau orde 3. Kemudian untuk menentukan derajatnya, perhatikan pangkat dari turunan tertingginya berarti ini. Nah, maka kita sebutkan bahwa persamaan diferensial ini berderajat 2 atau dituliskan second degree. Nah, itulah beberapa contoh cara menentukan orde dan derajat dalam suatu persamaan diferensial biasa. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana menentukan solusi dari persamaannya, atau kita dapat menuliskan solusi dari YX-nya. Nah, untuk menentukan solusi dari YX ini adalah bagaimana mencari solusi YX yang harus kita selesaikan dengan menggunakan kalkulus sederhana. Jadi kalkulus sederhana di sini adalah kita harus mengintegralkan fungsi dari X ini. Nah, untuk solusi dari contoh dari menentukan solusi dari persamaan diferensialnya. Jadi misalnya ya tadi persamaan diferensial yang paling sederhana, misalkan ini dy dx sama dengan X. Nah, jadi kalau kita ini menentukan solusi dari YX-nya, maka kita kalikan kedua ruas dulu dengan dx. Ya ini, maka ini menjadi x dx. Kita kalikan kedua ruas dengan dx. Nah ini maka kita dapat sederhanakan menjadi dy sama dengan x dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Nah seperti ini, integral x dx. Maka kita peroleh ini integralnya adalah, hasilnya adalah y sama dengan 1/2 x kuadrat, jangan lupa ditambahkan dengan sebuah konstanta. Maka ini adalah solusi YX-nya. Nah, atau contoh lain ya, contoh lain misalnya dy dx turunannya ini sama dengan dirinya sendiri tadi ya. Maka ini misalnya kita kalikan kedua ruas dengan dx, nah, maka menjadi seperti ini. Y dx, maaf sebentar saya hapus dulu. Nah misalnya ini, jadi kedua ruas ya kita kalikan tadi dengan dx, dy dx sama dengan y dx. Maka ini kita coret, maka ini tersisa adalah dy sama dengan y dx. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1/y, ya maka hasilnya adalah dy per y sama dengan dx. Kemudian kalau kita integralkan ini kedua ruas, maka kan hasilnya adalah seperti ini, integral dx.
integral Y ini, saya lanjut ke atas ini ya, integral Y ini, seper Y dy ini kan adalah ln Y, integral dari dx ini adalah x ditambah dengan c. Nah, maka ketika kita merubah ini menjadi, ingat ya bahwa bentuk y sama dengan ln x, maka x-nya sama dengan e berpangkat y. Maka ketika kita mencari nilai y, maka ini akan berubah menjadi e berpangkat x ditambah dengan c. Atau kita dapat sederhanakan, ini e berpangkat x dikali e berpangkat c. Nah, e berpangkat c itu nilainya adalah c, maka kita tulis c dikali e berpangkat x. Nah, kita lihat tadi ya yang ini sifat fungsi dari ln merupakan balikan dari fungsi eksponen ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Kita lihat dulu untuk bentuk umum dari persamaan diferensial yang melibatkan variabel-variabel yang dinyatakan dalam bentuk fungsi seperti ini, f kapital dalam kurung x, y, y aksen, y double aksen, dan seterusnya. Berarti ini kita mempunyai persamaan diferensial yang melibatkan turunan ke n dari y terhadap x-nya. Nah, bagaimana menentukan solusi dari persamaan diferensialnya? Jadi kita menentukan penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Nah, ini saya ganti dulu. Nah, penyelesaian dari persamaan diferensial ini adalah mencari suatu fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Nah, fungsi y sama dengan fx ini yang memenuhi persamaan diferensial itu banyak sekali, sehingga kumpulan-kumpulan fungsinya itu kita sebut sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial. Jadi jika fungsi y sama dengan fx ini yang memenuhi itu banyak sekali, maka penyelesaian dari persamaan diferensialnya yang kita peroleh adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial. Nah, salah satu fungsi dalam kumpulan fungsi tersebut yang memenuhi sebuah PD itu yang kita sebut sebagai PKPD. PK ini adalah penyelesaian khusus dari persamaan diferensial. Jadi dari PUPD nanti akan dapat kita tentukan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial yang diberikan. Nah, penyelesaian dari suatu persamaan diferensial ini adalah suatu hubungan antara variabel-variabel tanpa turunan dan memenuhi persamaan diferensial tersebut. Sedangkan PUPD-nya ini adalah penyelesaian yang mengandung konstanta sebarang yang banyaknya sama dengan tingkat persamaan diferensial tersebut. Jadi di penyelesaian umum ini mengandung sebuah konstanta yang banyaknya konstantanya itu sama dengan tingkat pada persamaan diferensialnya. Sedangkan pada penyelesaian khusus dari persamaan diferensialnya ini, penyelesaian yang diperoleh dari PKPD-nya, PUPD-nya ini, ya. PUPD-nya, nah jika konstantanya tadi itu diberi harga-harga tertentu. Jadi contohnya misalnya
misalnya diketahui persamaan diferensial do kuadrat y do x kuadrat ditambah do y do x dikurang 2y sama dengan 0. Maka misalnya diperoleh PUPD-nya, penyelesaian umumnya adalah y sama dengan C1 E berpangkat min X ditambah C2 E berpangkat 2X. Maka pada penyelesaian umum ini terdapat konstanta-konstanta yang banyak konstantanya ini sama dengan tingkat dari persamaan diferensialnya. Ini kan tingkatnya adalah orde kedua, maka konstanta yang diperoleh pun ada 2. Nah, bagaimana dengan PKPD-nya? Ya, misalkan diperoleh PKPD-nya itu adalah kita peroleh dari PUPD dengan menentukan nilai, memberikan nilai-nilai tertentu pada C1, C2 ini. Jadi misalkan C1-nya ini kita beri harga 2 atau nilai 2, C2-nya ini misalnya dengan 1. Maka PKPD-nya, ya PKPD dari persamaan diferensial itu kita tuliskan Y sama dengan 2. Jadi C1-nya ini kita ganti menjadi 2, E berpangkat min X, kemudian C2-nya kita ganti menjadi 1. Maka kita tuliskan E berpangkat 2X. Ini ya, kita substitusi ke sini. Nah, itu perbedaan antara penyelesaian persamaan diferensial, penyelesaian umum, dan penyelesaian khusus. Nah, contoh lagi yang untuk membedakan penyelesaian umum dengan penyelesaian khusus. Misalkan ini kita diketahui persamaan diferensial dy dx sama dengan 2x. Nah, solusi umum yang diperoleh ini dengan mengintegralkan kedua ruas itu diperoleh y sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, perhatikan di sini saya berikan grafik penyelesaian umum, beberapa penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Kita lihat di sini hasilnya mengandung satu nilai konstanta sesuai dengan tingkat dari persamaan diferensialnya. Ini kan tingkatnya 1, maka banyak konstanta dari penyelesaian umumnya juga ada 1. Nah, solusi umumnya di sini karena C-nya ini masih umum, maka kita sebut persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah C ini kita sebut sebagai solusi umum atau PD dari persamaan ini. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan solusi khusus dari solusi umumnya. Jadi ini tadi adalah PUPD, kita akan menentukan PKPD-nya. Tadi persamaan diferensial yang diketahui ini adalah solusi umumnya. Nah, misalnya untuk menentukan solusi khususnya, misalnya kita mengambil titik di grafik ini adalah 1,4. Ini artinya kita dapat menuliskan untuk Y1 nilainya adalah sama dengan 4. Jadi tadi diketahui tadi persamaan diferensialnya adalah ini dy dx sama dengan 2x. Kemudian kita mengambil suatu nilai awal yaitu 1,4. Maka ini kita sebut sebagai nilai awal. Nah, ketika tadi kita sudah memperoleh solusi umumnya ya Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Maka ketika kita mengambil X sama dengan 1, maka nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusi ke persamaan ini. Maka dihasilkan 4 sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan C, maka C-nya adalah sama dengan 3. Nah, C sama dengan 3 ini kita substitusi kembali ke persamaan solusi umumnya, maka diperoleh Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 3. Nah, X kuadrat ditambah dengan 3 inilah yang kita sebut dengan solusi khusus atau PKPD. Nah, itulah perbedaan antara solusi umum dan solusi khusus. Baik, itulah yang beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama dalam pengantar persamaan diferensial biasa ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.